Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, biasa dipanggil Kak Iyam atau silakan Bu Iyam boleh. Nah, mata pelajaran yang saya akan ajarkan adalah pendidikan kewarganegaraan. Oke, di masa pandemi ini kita harus tetap belajar di rumah dahulu. Jadi simak video ini dengan baik ya. Oke, pada bab pertama kita akan membahas tentang komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa jadinya ketika bangunan yang berdiri tanpa dasar atau fondasi? Tentu bangunan itu akan mudah runtuh, bukan? Nah, sebuah bangunan tanpa dasar pasti mudah runtuh. Oleh karena itu, setiap bangunan memerlukan dasar atau fondasi agar bangunan itu berdiri dengan kukuh. Nah, seperti bangunan, setiap negara memerlukan dasar negara agar tetap tegak berdiri. Bagi sebuah negara, dasar negara menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah dapat terarah dan teratur. Oleh karena itu, dasar negara dirumuskan sebelum negara itu berdiri. Oke. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan dengan mempersiapkan dasar negara Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Indonesia dijajah Jepang sejak tahun 1942. Nah, pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan. Nah, dari kekalahan-kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang harus menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Apa tujuannya? Nah, dengan tujuan meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia. Nah, untuk memenuhi janjinya, Jepang kemudian membentuk yang namanya BPUPKI. Nah, apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, adapun anggotanya, yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim, yang keempat Supomo, yang kelima Muhammad Yamin, dan yang ketujuh adalah 7 anggota yang berasal dari Jepang. Namun ini hanya sebagai penasehat saja. Oke, next. Nah, apa sih tugasnya BPUPKI? Nah, BPUPKI itu bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintah sendiri. Nah, yang kedua adalah proses perumusan Pancasila. Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Nah, sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, pada sidang pertama dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Nah, pendapat tersebut dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah,
Yang ketiga ini, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga sering kita dengar dengan sebutan panitia 9. Nah, panitia 9 ini terdiri dari 9 tokoh nasional. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Mr. A.A. Maramis, yang keempat ada Abikusno Cokro Sujoso, yang kelima ada Abdul Kahar Muzakir, keenam Kiai Haji Agus Salim, ketujuh Mr. Ahmad Subarjo, kedelapan Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang terakhir ada Muhammad Yamin. Nah, di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat perumusan dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari beberapa rumusan. Yang pertama adalah ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 diadakan sidang kedua BPUPKI. Nah, sidang tersebut membahas perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, dilakukan dalam sidang BPUPKI yang kedua, di mana telah dibahas rancangan Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, mungkin materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah selalu kasih kita kesehatan agar kita bisa berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.